Nah, sudah diketahui bahwasanya waktu untuk melaksanakan sholat lail dan sholat witir di sini itu dimulai setelah melaksanakan sholat isya sampai datangnya waktu sholat subuh. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu wa ihtada bihuda wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'. Pemirsa Ruas TV yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita senantiasa memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita senantiasa berada dalam kondisi dan suasana yang memungkinkan bagi kita untuk melaksanakan berbagai macam rutinitas harian kita, utamanya dalam rangka melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, ya, kaum muslimin, kaum muslimat yang senantiasa berusaha untuk meniti jalan mereka dengan baik sampai hari kiamat. Taib. Pemirsa sekalian, insyaallah pada kesempatan ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita dalam tema pembahasan tentang sunnah-sunnah harian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari sebuah kitab Al-Minahul Aliyah fi As-Sunan Al-Yumiyah. Dan insyaallah pada kesempatan ini kita akan mengambil satu tema pembahasan terkait dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu salat malam. Ya, kalau di sini katakan salat malam ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab ini sebutkan al-qiyamu lilailin wal witr wa fihi iddatu a'mal hiya min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, qiyamul lailin yakni berdiri bangun di waktu malam, maksudnya adalah untuk melaksanakan salat, wal witru dan melaksanakan salat witir. Wa fihi iddatu a'mal, kemudian dalamnya ada beberapa amalan hiya min hadyin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang pertama disebutkan di sini, minas sunnati an yusalliya salatal laili fi waqtihal afdal. Ya, termasuk sunnah di sini adalah seorang hamba itu hendaknya melaksanakan salat malam itu di waktunya yang paling mulia, yang paling afdal. Ya, jadi sekalipun waktu salat lail itu panjang waktunya, tapi dianjurkan bagi seorang hamba untuk melaksanakan qiyamul lail ini di tempat atau di waktu yang tepat, ya, waktu yang paling afdal dari satu malam, dari malam-malam yang kita lewati tersebut. Fa in qil ma afdal waktu li salatil lail, ya. Kalau ditanyakan apakah atau waktu yang mana saja yang paling mulia, ya, untuk melaksanakan yang namanya salatul lail. Ya, fal jawabu ma'lum anna waqta salatil witr yabtadi'u min ba'di salatil isya ila tulu'il fajr. Maka jawabannya sudah maklum dan sudah diketahui bahwasanya waktu untuk melaksanakan salat lail dan salat witir di sini itu dimulai setelah melaksanakan salat isya sampai datangnya waktu salat subuh, ya, terbitnya fajar, tulu'il fajar. Jadi ini waktu rentang waktunya, ya. Kebolehan untuk melaksanakan salat lail, kemudian
salat witir itu antara setelah salat Isya sampai sebelum masuk waktu salat subuh. Nah, sekalipun kadang orang susah membedakan mana itu salat lail, mana dengan salat tahajud, ya. Salat lail itu lebih umum daripada salat tahajud. Ya, salat tahajud merupakan bagian daripada salat lail. Salat tarawih juga di bulan Ramadan merupakan bagian daripada salat lail. Hanya saja tahajud itu lebih khusus kalau dikerjakan setelah tidur, ya, bangun tidur baru kita melaksanakan sholat, disebut dengan sholat tahajud. Kalau ada orang yang melaksanakan sholat di waktu malam sebelum tidur, maka itu juga namanya sholat lail, tapi bukan sholat tahajud. Nah, wa alaihi fa salatul witir mahalluha ma baina salatil isya wal fajr. Ya, sehingga di sini bisa dipahami bahwasanya salat witir itu tempatnya antara salat isya dengan salat fajar. Ini ditunjukkan dalam beberapa riwayat, ya, beberapa riwayat hadis. Di antaranya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fima baina an yafruga min salatil isya ila al-fajr. 11 rak'atan yusallimu baina kulli rak'ataini wa yutri bi wahidatin. Ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan salat di antara salat atau di antara ketika beliau selesai melaksanakan salat Isya sampai waktu salat subuh, salat fajar. Itu sebanyak 11 rakaat. Ya, yusallim baina kulli rak'ataini. Beliau salam pada setiap 2 rakaat. Ya, 2 rakaat beliau salam. Wa yutir bi wahidatin, kemudian beliau mengakhiri dengan salat witir sebanyak 1 rakaat. Jadi 11 rakaat ini dikerjakan 2 2 2 2, ya, pas ketika sudah sampai cukup 10, maka beliau berdiri lagi menambah 1 rakaat, ya, dengan witir 1 rakaat. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW melaksanakan salat lail ini, ya, antara setelah selesai salat Isya sampai masuk waktu salat subuh. Kemudian selanjutnya dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim juga, yang juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, min kullil laili qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awwalil laili wa awsatihi wa akhirih fantaha witruhu ila sahri. Ya. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, min kullil lailin qad autara Nabi sallallahu autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melaksanakan salat witir, ya. Min awwalil lail, apakah itu di awal malam, wa ausatihi atau di pertengahan malam, wa akhiri atau di penghujung malam, ya. Fa intaha witruhu ila sahar, ya. Sehingga kalau beliau melaksanakannya di akhir malam, maka salat witirnya ini akan selesai sampai masuk waktu sahur, ya, maksudnya makan sahur, ya. Nah, ini salat malam yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Munzir rahimahullah taala, Imam Ibnu Munzir rahimahullah mengatakan, wa ajma'u ala anna ma baina salatil isya ila tulu'il fajri waqtun lil witr. Ya, dan para ulama telah sepakat bahwasanya, ya, tentang waktu antara salat Isya sampai terbitnya fajar itu adalah waktu untuk melaksanakan salat witir. Ya, salat witir. Ya, sampai datang waktunya waktu sahur. Jadi ini merupakan kesepakatan para ulama, ya, bahwasanya seorang muslim boleh melaksanakan salat witir baik di awal malam, pertengahan malam atau akhir malam. Karena juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan hadis Aisyah tadi, ya. Kemudian amma an afdali waqtin li salatil laili fa huwa sulusul lail ba'da nisfihi. Ya, adapun waktu yang paling afdal untuk melaksanakan salat malam ini itu adalah
ketika sudah memasuki sepertiga malam, ya setelah melewati pertengahan malam, karena disebut dengan sulusul lail akhir, ya sepertiga malam terakhir, ya setelah melewati pertengahan malam, yaitu sudah masuk di sepertiga malam terakhir, karena malam itu kan terbagi tiga, ada sepertiga malam pertama, ada sepertiga malam pertengahan, ada sepertiga malam terakhir, ya. Kalau kita mungkin ada pendekatan dengan waktu, ya. Sepertiga malam terakhir itu ya dari habis salat isya sampai sekitar jam 10, ya. Kemudian sepertiga malam pertengahan itu jam 10 sampai sekitar jam 2-an. Kemudian sepertiga malam terakhir itu dari sekitar jam 2-an sampai masuk waktu subuh, ya sekitar jam 5-an, ya. Atau kurang sedikit, ya tergantung dari waktu sholat subuhnya. Nah, waktu yang paling mulia itu adalah di waktu yang seperti malam terakhir itu, ya sekitar jam 2-an sampai masuk waktu sholat subuh. Nah, kalau kita bisa melaksanakan di situ, maka kita telah melaksanakannya di waktu yang paling mulia. Ya. Wal maqsudu anna al-insan yuqassim al-laila nisfaini wa yakunu fi thuluthi fi nisfi al-lail ats-tsani wa fi akhir al-lail yanam. Yanam annahu yakun fi sudusi rabi' wal khamis wa yanamu fi sudusi sadis. Nah, di sini juga ada pembagian disebutkan bahwasanya ya ada yang membagi malam itu menjadi dua bagian, ya. Wa yakumu fi as-sulusi min nisfil lail tsani. Ya, kemudian dia bangun untuk melaksanakan sholat di sini di sepertiga di waktu yang kedua, ya, atau di pertengahan waktu yang kedua, ya. Kemudian jadi kalau ada yang bagi 2 sampai jam 12, ya berarti habis itu sampai jam 12, dari jam 12 sampai subuh. Kemudian yang paruh kedua itu juga dibagi 3, ya, jam 12 sampai atau subuh itu dibagi 3 lagi waktunya. Maka dia melaksanakan salat di pertengahan atau di pembagian malam yang kedua, ya jam 12 sampai ke bawah, ya. Kemudian di akhir malam dia sebelum masuk waktu subuh itu tertidur sebentar. Nah, ini disunahkan, ya. Ai annahu yakumu fi sudusir rabi, yakni dia bangun di 1/6 terakhir, wa yanamu fi as-sudusis sadis. Lalu beliau atau orang ini tidur di bagian as-sudus as-sadis, ya atau 1/6 yang terakhir, ya as-sadis atau yang ke-6. Jadi itu waktu kalau dibagi 2 dan masing-masing dibagi 3, ya. Nah, itu kan 6 bagian. Jadi ada 3 bagian di pertengahan malam pertama. Kemudian ada 3 bagian setelah pertengahan malam pertama, itu malam terakhir. Bagi 3. Jadi ada sekitar jam 1 sampai atau jam 12 sampai jam 2 itu pertengahan sepertiga malam pertengahan terakhir, ya. Sepertiga awal, ya. Kemudian jam 2 sampai berapa jam setengah 4, ya, itu sepertiga pertengahan malam terakhir. Kemudian jadi setengah 4 sampai subuh, yaitu sudah masuk sahur, itu sepertiga malam terakhir, ya, sepertiga malam terakhir menurut versi pembagian malam di sini, ya, pembagian malam di sini. Ya, tapi kalau kita memudah langsung dibagi 3 saja, ya, malam itu. Jadi sepertiga malam pertama, sepertiga malam pertengahan, sepertiga malam terakhir. Nah, sepertiga malam terakhir itulah yang memudahkan atau yang menjadi waktu yang terbaik bagi kita untuk melaksanakan sholat malam. Ini disyaratkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim juga, dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ya, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna ahabbas siyami inallahi siyam Daud wa ahabbus salati ilallahi salatu Daud, kana yanam nisfal lail wa yakumu sulusahu wa yanamu sulusahu wa kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Ya.
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Nabi Daud. Dan salat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah salatnya Nabi Daud. Apa yang dilakukan? Ya, kata Rasulullah SAW, kana yanamu nisfal lain. Ya, Nabi Daud ini beliau tidur setengah malam. Ya, setengah malam beliau tidur. Wa yaqumu sulusahu. Kemudian setelah itu beliau berdiri di sepertiganya. Maksudnya sepertiga malam terakhir. Wa yanamu sudusahu, dan beliau tidur ketika di seperenam malam terakhir. Ya, seperenam di sini ya tadi itu yang bagian terakhir. Ya mungkin sekitar jam-jam 4 sampai subuh ya. Itu dimanfaatkan untuk tidur, rehat sejenak sebelum masuk waktu salat subuh ya. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman ya. Dan apa itu puasanya? Kenapa puasa ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena beliau ini berpuasa kadang satu hari berpuasa satu kali, satu hari lagi berikutnya tidak berpuasa lagi. Jadi selang-seling puasa beliau. Ini puasa disebut dengan puasa Nabi Daud atau puasa Daud. Baik. Kemudian disebutkan di sini, "Law arada al-insanu tatbiqa hadhihi sunnah fa kaifa yakunu hisabuhu lilailin." Ya. Jadi seandainya seorang hamba itu ingin mengaplikasikan atau mengamalkan sunnah ini, ya bagaimana caranya dia menghitung waktu malam itu? Ya. Yahsibul waqt min ghurubis syams ila tulu'il fajr. Jadi kalau ini mau dipelajari kembali di sini bahwasanya dia menghitung malam itu dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ya, terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar. Summa yuqassimu ila sittati aqsam. Ya, kemudian dia membagi menjadi 6 bagian. Ya, 6 bagian. Jadi kalau kita lihat dari jam-jam jam 6 lah taruh misalnya itu kalau terbenam matahari sampai jam sebelum jam 5 sekarang ya. Ya, kalau kita balikan jam 5 sampai subuh ya. Ya, sampai subuh. Itu hampir 12 jam ya, 11 jam. Nah, 11 jam itu yang dibagi 6. Ya, dibagi 6. Kemudian salasatul aqsam al-ula hadhihi an-nisfu al-awwal min al-lail. 3 bagian yang pertama setelah bagian 6 ya, maka itu disebut dengan pertengahan malam ya, pertengahan malam. Yakumu ba'daha yakumu fi sudusir rabi. Kemudian dia bangun setelah itu yakni di seperenam keempat ya. Ini mungkin kalau patokannya di sini ada sekitar jam-jam 1 ya. Lianna hada yu'tabar sulus, karena ini dijadikan sebagai patokan ya dalam sepertiga. Summa yanamu fi sudusil akhir. Kemudian dia tidur di seperenam terakhir. Wa huwa sudus as-sadis, yakni seperenam yang keenam. Ya, yang keenam yang terakhir. Jadi kalau kita tadi sekali lagi malam dibagi 2, yang bagian pertama itu dibagi 3, bagian kedua juga dibagi 3. Nah, sudus sadis ini disebut adalah bagian ketiga dari bagian yang kedua. Nah, itu disebut dengan sudus sadis. Ya. Halinya itu Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ma alqahu as-saharu ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam indi illa naiman." Ya, saya tidak menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu sahur kecuali dalam kondisi tidur. Ya, beliau beristirahat setelah bangun salat tahajud. Ya, itu terjadi ketika masuk waktu sahur. Dan ini salah satu contoh yang dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihadhihi at-tariqa yaqumul muslimu fi afdali salati
fi afdali waqti salati bil lail. Kama jaa fi hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma as-sabiq. Ya. Jadi dengan cara seperti ini maka seorang muslim bisa ya bisa mengatur ya waktunya. Dia mencari waktu yang paling afdal untuk melaksanakan salat tahajud tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu yang kita sebutkan sebelumnya. Baik. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini wahal yakunu bidzalika adraka waqtan nuzulil ilahi wa huwa sulus al-akhir min al-lail. Ya. Apakah dengan cara melaksanakan salat seperti ini bisa kita pastikan bahwasanya dia mendapatkan an-nuzul al-ilahi. Ya, proses dikatakan turunnya Allah Subhanahu wa taala ya ke langit dunia. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih juga. Ya. Yanzil rabbina ila sama'id dunya hina yabqa thulutsal lail al-akhir min hina yabqa thulutsal lail akhir. Ya. Yang lail. Dan Rasul bersabda bahwasanya Tuhan kita itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ya. Sepertiga malam terakhir. Nah, apakah orang yang sudah melakukan ini itu sudah mendapatkan waktu yang mustajab ini? Kenapa? Karena di malam itu ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, maka Allah Subhanahu wa taala itu berfirman ya, man yad'uni fa astajibu lahu. Siapa yang menyeruku maka saya akan mengampuni dia atau saya akan memperkenankan dia. Ya. Siapa yang man yastaghfiruni, siapa yang beristighfar kepadaku fa aghfir lahu, maka saya akan mengampuni dia. Ya. Ini yang kedua ya. Jadi minta kemudian meminta diampuni ya, minta berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu keutamaan tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bangun di sepertiga malam terakhir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iqwal al-jawab na'am yakunu adrakahu fi sulusil khamis wa zalika hina ma qassama al-laila siddata aqsam. Kita mengatakan bahwasanya orang yang melaksanakan salat di sini adalah orang yang salat pada bagian ke-6. Ya, bagian ke-6 dari waktu malam. Ya. Bagian ke-6 di sini maksudnya ke-6 bukan bagian ke-6 ya. As-sulus al-khamis itu adalah dia adalah 1/6 yang kelima. Ya, sulus 1/6 yang kelima. Jadi mungkin ya sekitar tadi dikatakan 1/6 yang kelima itu ya sekitar jam-jam 2-an, ya jam 2-an sampai jam 4. Nah, ini perkiraannya kalau kita melihat dalam bentuk waktunya. Baik. ويعتبر ثلث الليل الأول على نيات فيقول هو الثلث الثالث والرابع يعتبر ثلث الليل الثاني. Jadi 1/6 yang kelima dan yang keempat itu dianggap sebagai sepertiga malam yang kedua. Ya, maksudnya masuk malam sepertiga malam yang kedua. Ya. Wasulus awal khamis wasulusul khamis wasadis yu'tabaru sulusal lail al-akhir wa huwa waktu nuzul ilahi. Ya, sementara sementara sulusul khamis ini adalah 1/6 yang kelima ya, 1/6 yang kelima dan 1/6 yang
apa as-sadis ya, sebenarnya yang keenam, inilah yang dianggap termasuk di dalamnya sepertiga atau ya sepertiga malam terakhir, ya seperti malam terakhir. Artinya di sini bahwasanya ya katanya seperenam malam terakhir dengan seperenam dari urutan yang kelima. Ya ini eh kita sebelum kembali sebutkan bahwasanya maksudnya di sini adalah itu berada di sekitaran jam-jam 2-an ya, sampai masuk waktu subuh itu paling afdal ya. طيب. وهو الذي أرشدنا إلى فضل الليل الآخر بإذن أو بأن فيه نزولا يليق بالله جل وعلا، فيكون الجمع بين هذين الحديثين بما مضى. فمن لم يستطع انتقل إلى مرتبة الثانية في الأفضلية، فيقوم في الثلث الأخير من الليل ya. Rasulullah SAW telah membimbing kita ya terkait dengan keutamaan salat malam di sini, karena di dalamnya juga ada nuzul al-ilahi ya, dikatakan turunnya Allah Subhanahu wa taala, wala yaliku billahi jalla wa ala, dan apa yang pantas disematkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan Allah itu turun, bukan berarti Allah itu dari yang maha besar kemudian mengecil 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 sampai ke langit dunia, tidak seperti itu karena kita pakai logika ya. Tapi kita istilah tunduk bahwasanya kalau Allah mengatakan turun pada malam itu, nah kita meyakini bahwasanya Allah turun. Adapun kaifiatnya kita tidak tahu bagaimana kaifiat turunnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa mulakhasul kalam anna al-afdaliyatu fi waqtil lail ala salasi maratib. Misalnya tiga tingkatan disebutkan ya. Keufdalan, kemuliaan waktu yang ketika kita melaksanakan salat lail di dalamnya. Al-martabatul al-awwal atau al-ula an yuqama nisfal laili al-awwal. Summa yakunu sulusahu summa yanamu sulusahu kama fi madha. Ya. Jadi berkaitan dengan tingkatan yang paling pertama adalah ya ketika seseorang tidur sampai pertengahan malam. Ya, ini disebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As. Ya. Tapi sebenarnya sini siapa yang tidur di sepertiga ya, tidur di seperempat apa ya, ayat nisful lail al-awwal, ini maksudnya adalah di pertengahan ya malam pertama. Jadi di pertengahan malam pertama ini dari habis Isya sampai pertengahan malam pertama dia tidur ya. Summa yakumu sulusa, kemudian dia berdiri melaksanakan salat di sepertiga terakhir ya. Summa yanamu sulusahu, kemudian di seperenam yang terakhir juga tidur lagi ya. Jadi tidur dulu baru bangun baru tidur kembali ya, kama madha. Ini sudah dijelaskan sebelumnya ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu di awal malam boleh tidur, kemudian masuk seperti malam beliau bangun, kemudian setelah itu tidur lagi untuk istirahat. Kemudian martabatus tsani, tingkatan yang kedua, an yakuma fi sulusil akhir minal lail. Ya. Jadi dia
berdiri di 10 terakhir di waktu malam. Ini tingkatan yang kedua, ya. Yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i dunya hatta yabqa thuluts al-lail al-akhir fayaqul man da'ani fastajib lahu." Naam. Wa man yas'aluni fa'ataituhu wa man istaghfiruni faghfir lahu. Ya. Dan hal ini Rasulullah SAW bersabda, ya, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullu lailatin. Ya. Tuhan kita itu turun. Tuhan kita yang maha mulia, maha tinggi itu turun pada setiap malamnya ila sama'id dunia, ke langit dunia. Hina yabqa thulutsal lail akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, lalu Allah menyeru, ya, apa surah Allah Taala, man yad'uni fa astajib lahu. Siapa di antara kalian yang berdoa kepadaku, maka saya akan memperkenankan doanya. Man yas'aluni fa'ataituhu. Siapa yang datang kepadaku minta sesuatu, maka saya akan berikan apa yang diminta. Wa man yastaghfiruni faghfira lahu fa'aghfiru lahu. Siapa yang beristighfar kepadaku, maka saya akan mengampuni dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tingkat yang kedua, berdiri langsung di sepertiga malam terakhir, tanpa dahulu dengan tidur, ya, atau amalnya lainnya. Kemudian fa in khafa la yakun min akhiril laili intakala ila martabatis salisah. Kalau dia khawatir tidak bisa bangun untuk melaksanakan salat lail, ya, di akhir malam, maka dia melakukan tingkatan yang ketiga. Apa tingkatan yang ketiga? Al-martabatu tsalitsah an yusalli awwal al-lail aw fil juz'il lail alladhi yassira lahu fi min al-lail. Ya. Hendaknya dia melaksanakan salat di awal waktu atau di awal malam, ya. Fil juz'il ladzi yatayassar lahu, atau di bagian-bagian malam yang mudah baginya untuk bangun melaksanakan salat tahajud. Ya. Jadi kalau seseorang dia ketika hendak tidur dia khawatir, ya, bangun atau tidak terbangun di akhir malam, maka dia boleh melaksanakan salat witir di awal malamnya. Yang berdasarkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah bersabda, man khafa an la yakuma min akhiril laili falyutir awwalahu. Siapa yang merasa khawatir dia tidak bisa bangun di akhir malam, ya, untuk melaksanakan salat, maka hendaklah dia berwitir di awal malamnya. Wa man tama'a an yakuma akhirahu falyutir akhiril lail. Dan siapa yang memiliki semangat untuk bangun di akhir malamnya itu, maka hendaknya dia mengakhirkan salat witirnya, ya. Fa inna salata akhiril laili masyhudatun wa dzalika afdal. Karena sesungguhnya salat di penghujung malam itu adalah salat yang disaksikan oleh para malaikat, dan itu lebih afdal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idan yuhmalu alaihi salatu wassalam wasiyatuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar wa Abi Darda wa Abu Hurairah radhiyallahu anhum. Ya, kemudian kebolehan untuk salat witir di awal malam ini juga diriwayatkan
dari sebagian sahabat seperti Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Darda, kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa kullu wahidin yaqul ausani khalili bisalat. Ya, setiap mereka itu mengatakan saya telah diwasiatkan oleh kekasih saya itu Rasulullah SAW dengan 3 perkara. Kemudian mereka menyebutkan di antaranya adalah wa an utira qabla an anam. Ya, an utira qabla an anam, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku untuk melaksanakan salat witir sebelum tidur, ya. Sebelum tidur. Jadi artinya mereka bertiga ini, sahabat yang bertiga ini ketika mendapatkan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka tidak meninggalkan itu. Jadi selalu setiap hendak melaksanakan selalu hendak tidur, maka mereka bertiga ini selalu melaksanakan salat witir sebelum tidur. Yang menunjukkan kebolehannya. Ya, jadi kalau yang tadi, kalau kita lihat ulang kembali 3 tingkatan itu, ada yang awalnya tidur, kemudian awal malamnya ya sampai pertengahan malam, kemudian di pertengahan terakhir bangun, kemudian di penghujung malam tidur lagi sebelum masuk waktu subuh. Kemudian yang kedua, dia sholat di awal malam, ya, atau di sebagian malam tersebut, ya. Jadi dia tingkatan yang kedua, ya. Kenapa? Karena dia tidak memilih waktu yang paling afdal, ya. Nah, tingkatan yang ketiga di sini adalah yang mendahulukan sholat witir, ya. Tadi yang tingkatan yang kedua adalah dia melaksanakan salat di sepertiga malam terakhir, ya, tanpa didahului dengan tidur di awal malam. Kemudian yang tiga tingkatan itu adalah yang mendahulukan atau melaksanakan salat witir sebelum tidur. Nah, ini beberapa tingkatan bagi orang yang melaksanakan salat malam. Kemudian selanjutnya disebutkan di sini perkara yang kedua dibahas adalah as-sunnatu an yakuma bi ihda asyrata rakaatin. Ya, disunnahkan untuk melaksanakan salat jumlah rakaatnya itu sebanyak 11 rakaat. Ya, 11 rakaat. Wa hadzal akmal li hadisi Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat. Ini yang dikatakan lebih sempurna berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala 11 raka'atan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan melebihi daripada 11 rakaat, ya, dari salat malamnya. Wa warada Nabi sallallahu alaihi wasallam salas 10 raka'atan. Ya, kemudian juga dari riwayat Imam Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melaksanakan salat malam sebanyak 13 rakaat. Ya, rawah Muslim fi sahihi, di mana sebenarnya diriwayatkan dalam Muslim dalam sahih beliau, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli minal laili 13 rak'atan yutiru min dzalika bi khamsin. La yajlisu fi syai'in illa fi akhiriha. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bangun melaksanakan salat di waktu malam sebanyak 13 rakaat dan beliau berwitir dengan jumlah witir itu adalah 5 rakaat. Dan ketika salat witir ini beliau tidak duduk untuk tahiyat kecuali di akhirnya. Jadi 5 rakaat itu sekaligus dikerjakan, tidak dipisah-pisah dengan salam tahiyat, ya, tapi beliau hanya tahiyat langsung di akhir atau di rakaat terakhirnya. Nah, juga dalam hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ini dibawakan juga oleh Imam Bukhari dan Muslim. Fasalla Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tilkal lailati 13 rak'atan. Summa nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu beliau melaksanakan salat sebanyak 13 rakaat. Ya, kemudian setelah itu beliau tidur. Ya, Rasulullah SAW tidur kembali untuk mempersiapkan diri menghadapi salat subuh. Ya. Kemudian
واختلف العلماء في الركعتين في روايات الثلاث عشرة لأن عائشة أخبر بأنه كان لا يزيد على ihda asyrata raka'atan. Ya, jadi ulama kita berbeda pendapat tentang 2 rakaat yang diriwayatkan dari sebagian riwayat bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan sholat sebanyak 13 rakaat. Ya. Ya, kemudian Aisyah pernah mengatakan juga bahwasanya beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menambah 11 rakaat. Nah, ini 2 hadis dari Aisyah yang agak kontradiksi. Yang satunya mengatakan Nabi tidak pernah melaksanakan sholat melebihi dari 11 rakaat. Kemudian beliau sendiri meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah melaksanakan sholat sebanyak 13 rakaat. Kemudian disebutkan faqila huma sunnatul isya. Ya, ada orang yang mengatakan bahwasanya yang keduanya itu adalah atau yang salah satu di antara bukan salah satunya ya, tambahan menjadi 13 rakaat itu adalah salat sunnah ba'dal isya atau ba'diyah isya sehingga menjadi 13 rakaat. Wakil muradu biha sunnatul fajr. Ada juga yang mengatakan bahwasanya ini masuk tambahan menjadi 13 rakaat itu adalah salat sunnah fajar. Wakilahuma rak'atani khafifatani karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaftatihu biha salatul lail. Ya. Dan mengatakan bahwasanya 2 rakaat itu adalah 2 rakaat yang ringan, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering membuka salatnya di waktu malam dengan 2 rakaat yang sangat ringan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis dan dirajahkan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Kemudian si pengarang mengatakan wal azhar wallahu alam, yang nampak kebenarannya wallahu alam adalah inna hadza min babi tanawwu'il witr fal ghalib min witrihi annahu kana yutir bi 11 rak'atan wa kana yutir ahyan bi 13 rak'atan wa bihadza najma'u bainal ahadits al-waridah. Nah, dikatakan bahwasanya dalam pembahasan ini disebut dengan babut tanawwu bil witr, ya. At-tanawwu itu adalah bervariasi dalam melaksanakan salat witir. Dan yang kebanyakan witir beliau itu adalah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberikan atau annahu kana yutir bi 11 rakaat. Beliau pernah melaksanakan salat witir sebanyak 11 rakaat. Beliau kadang berwitir dengan 13 rakaat. Ya, wabihada tajma'u bainal ahadits al-waridah. Adanya itu hadis-hadis yang sebenarnya itu bisa digabungkan dengannya, ya. Digabungkan antara keduanya. Kemudian yang ketiga, wa minas sunnati an yastaftiha salatal lail bi rak'ataini khafifatain. Ya, jadi termasuk sunnah di sini adalah membuka salat tahajud itu dengan salat yang ringan. Ya, jangan langsung melaksanakan salat dengan salat yang berat. Ya kan biasanya membuat orang futur. Ini berdasarkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili liyusalli iftataha salatahu bi rak'ataini khafifatain. Ya, jadi Aisyah menceritakan kepada kita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hendak bangun di waktu malam untuk melaksanakan salat, maka beliau mulai dengan membuka salatnya itu dengan 2 rakaat yang ringan. Ya, membuka salatnya dengan 2 rakaat yang ringan sebelum masuk ke salat-salat berikutnya yang mungkin bisa mengerjakan dengan lebih panjang. Kemudian selanjutnya minas sunnati an ya'tiya bil istiftahat al-waridah wa salatul laili min dzalika. Ya. Kemudian selanjutnya adalah poin selanjutnya termasuk dari sunnah
eh, bahwasanya kita senantiasa membuka salat tahajud kita itu dengan istiftah setiap kali kita membaca takbiratul ihram Allahu Akbar sebelum kita memulai dengan membaca surah Al-Fatihah itu tetap dianjurkan untuk membaca doa iftitah. Nah, ini berdasarkan satu riwayat dari Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan qalat kana ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili iftataha salatahu. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangun di waktu salat malam maka beliau membuka salatnya dengan ucapan, ya, maksudnya membaca iftitah. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ardi, yang telah menciptakan langit dan bumi. Alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui hal alimul ghaibi wasyahadah maksudnya adalah yang maha mengetahui yang tersembunyi maupun yang nampak. Anta tahkum baina ibadika, engkaulah yang memberikan hukum di antara hamba-hambamu fima kanu fihi yakhtalifun, pada perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Ihdini lima khulifta bihi fihi min al-haqqi ya. Jadi ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdini lima khulifa fihi, ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku terhadap apa yang diperselisihkan di dalamnya, minal haq, dari kebenaran, biiznika, dengan izinmu. Innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim, sesungguhnya engkau berikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki, ya, menuju jalanmu yang lurus. Ya, menuju jalanmu yang lurus. Ini salah satu doa iftitah yang dibacakan oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan salat malam atau salat tahajud. Kemudian yang lain disebutkan di sini, di antara hal yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika melaksanakan salat tahajud, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Sekalipun ini doanya ini tidak ada penjelasan secara khusus apakah dibaca di pembukaan atau di akhir, ya, salat tahajud. Ini dinyatakan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza tahajjada min al-laili qala. Ya. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bangun salat tahajud di waktu malam, maka beliau mengatakan, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihin antal haqqu wa antal haqqu wa wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wan naru haqqun wan nabiyyuna haqqun was sa'atu haqqun. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu wa ilayka hakamtu faghfir ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu anta ilahi la ilaha illa anta. Nah, sebagai ulama memahami bahwasanya bacaan ini dibaca ketika membaca doa iftitah. Sebagian lagi mengatakan bahwasanya dibaca setelah selesai melaksanakan salat tahajud. Apa arti daripada doa ini, ya? Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala puji bagi dirimu. Anta nurus samawati wal ard, engkau adalah cahaya langit dan bumi. Walakal hamdu, dan segala puji bagimu. Anta qayyimus samawati wal ard, engkau lah yang telah menegakkan langit dan bumi. Walakal hamdu, dan bagimu segala puji. Anta rabbus samawati wal ardi wa man fihin, engkau lah Tuhan sang pemilik langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya. Antal haqqu, engkaulah yang hak. Wa'dukal haqqu, dan janjimu adalah hak. Wa qauluka haq, ucapanmu atau kalammu adalah hak. Wa liqa'uka haqqun, dan pertemuan denganmu adalah hak. Wa al jannatu haqqun, dan surga adalah hak.
wa naru haqqun, dan nerakamu juga adalah hak. Jadi maksudnya benar ya adanya. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan wan nabiyuna haqqun, ya para nabi juga hak, was saatu haqqun, dan hari kiamat juga sesuatu yang benar, ya hak. Allahumma laka aslamtu, ya Allah hanya kepadamu kami berserah diri, wa bika amantu, dan denganmu lah aku beriman, wa alaika uh, tawakkaltu, dan hanya kepadamu aku bertawakal. Wa ilaika anabtu, dan hanya kepadamu saya kembali, wa bika khasamtu, dan hanya denganmu saya bermusuhan. Maksudnya kalau bermusuhan, yaitu bermusuhan adalah yang dilandasi dengan kecintaan kepadamu. Wa ilaika hakamtu, dan hanya kepadamu lah kami berhakim. Maksudnya meminta keputusan hukum. Faghfirli ma qaddamtu wa ma akhaltu, ya maka ampunilah saya dari apa yang saya telah lakukan baik sebelum maupun sesudah, ya wa ma asratu wa ma alantu, apa yang saya sembunyikan dan apa yang saya nampakkan. Anta ilahi, engkau lah Tuhan saya, la ilaha illa anta, tidak Tuhan yang berhak disembah selain daripada engkau. Nah, ini merupakan salah satu doa iftitah ya yang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika melaksanakan salat lain atau salat tahajud. Kemudian selanjutnya yang kelima masukkan di sini adalah minas sunnati an yutila qiyamahu wa ruku'ahu wa sujudahu fatakunu jami' arkanis salati al-fi'liyah qaribatun minas sawa. Ya, termasuk sunnah di sini adalah memperpanjang salat ketika melaksanakan salat tahajud ya. Jadi dibedakan dengan salat-salat yang lain. Kalau salat-salat wajib misalnya itu ya itu standar karena kita melaksanakan, apalagi kita melaksanakan salat berjamaah ya, itu ada standar. Tapi kalau salat tahajud atau salat malam maka dianjurkan untuk diperpanjang berdirinya, diperpanjang rukuknya, diperpanjang sujudnya ya, dimana seluruh bagian-bagian rangkaian gerakan dalam salat ini itu mirip-mirip panjangnya. Jadi berdirinya panjang, rukuknya panjang hampir sama dengan berdirinya, kemudian sujud juga seperti itu ya, panjang juga hampir sama dengan berdirinya dan rukuknya. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan masalah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bangun melaksanakan salat tahajud ya, yang kita bisa bahas pada kesempatan ini. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita masih akan melanjutkan ya pembahasan ini terkait dengan bagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika bangun melaksanakan salat tahajud atau salat lail ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk memudahkan untuk melaksanakan salat tahajud ini, dan kita bisa komitmen istiqamah di atasnya, sekalipun ya mungkin tidak tidak banyak-banyak atau tidak panjang-panjang ya. Yang penting kita bisa istiqamah dulu ya, biar sedikit yang penting istiqamah, karena Rasulullah bersabda habbul a'mali inallahi adwamuha wa in qalla. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang paling didawamkan ya, yang paling berkesinambungan sekalipun sedikit ya, sekalipun sedikit. Baik. Sekali demikian pembahasan kita pada kesempatan ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya terkait masalah pembahasan tentang salat lail ini. Dan kami tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.